Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Septi Wulansari selaku dosen pengampu mata kuliah Peradilan Agama di Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Saya Dini Hamazuratul Ahiroh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang asas dan sumber peradilan agama sebagai salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah peradilan agama di Indonesia. Asas peradilan agama yang pertama yaitu asas personalitas keislaman. Pengadilan peradilan agama hanya melayani penyelesaian perkara di bidang tertentu, yakni perkawinan, warisan, wasiat, dan hibah, serta wakaf dan sodakoh dari rakyat Indonesia yang beragama Islam. Dan selain agama Islam, saat melakukan penyelesaian perkara berada di peradilan umum. Yang kedua yaitu asas kebebasan. Nah, asas ini dimiliki oleh setiap badan peradilan, tidak terkecuali Badan Peradilan Agama. Kebebasannya pun bukan kebebasan tanpa batas atau membabi buta, tetapi kebebasan dalam menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar dalam menangani suatu kasus yang diperiksanya. Dan kebebasan yang dimaksud di sini adalah kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum, kebebasan untuk memakai atau tidak memakai jurisprudensi dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu asas tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak jelas. Dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 dijelaskan pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Yang keempat yaitu asas wajib mendamaikan. Nah, dalam proses persidangan di pengadilan agama, mulai sidang pertama hingga saat pembacaan putusan, hakim tetap menawarkan damai kepada pihak penggugat dan pihak tergugat. Yang kelima yaitu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Nah, dalam asas ini, peradilan saat melakukan pemeriksaan tidak berbelit-belit yang menyebabkan proses sampai bertahun-tahun. Akan tetapi cukup kiranya proses pemeriksaan dapat terselesaikan selambat-lambatnya 6 bulan. Dan biaya yang sudah jelas pasti diberhentikan tanpa ada biaya tambahan. Yang keenam yaitu asas mengadili menurut hukum dan persamaan hak. Nah, maksud dari asas ini yaitu hakim saat mengadili suatu perkara tidak boleh bertindak di luar hukum. Dan orang yang berhadapan di sidang pengadilan, hak dan kedudukannya adalah sama. Yang ketujuh yaitu asas persidangan terbuka untuk umum. Nah, asas ini menjelaskan bahwa setiap persidangan harus dalam keadaan terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lainnya. Nomor 8 yaitu asas aktif memberi bantuan. Nah, dalam asas ini pengadilan harus membantu secara aktif kepada pencari keadilan dan berusaha secara sungguh-sungguh dan dalam mengatasi hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang nomor 9 yaitu asas peradilan dilakukan dengan cara hakim majelis. Nah, hakim majelis ini terdiri sekurang-kurangnya dari 3 anggota, yang salah satunya sebagai ketua majelis, yang dua sebagai anggota. Yang bertujuan untuk menjamin pemeriksaan yang subjektif objektifnya guna memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan. Sumber peradilan agama ada dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Nah, sumber hukum material ini meliputi Al-Quran Hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang KHI, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, Jurisprudensi, Ilmu Pengetahuan
hukum dalam kitab-kitab fikih, hukum positif yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan peradilan agama. Selanjutnya yaitu yang kedua, sumber hukum formil. Sumber hukum formil ini terdiri dari HIR atau RBG atau hukum acara perdata yang berlaku bagi pengadilan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 2024, Undang-Undang Nomor 1 1974, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 20 1947, serta Surat Edaran Mahkamah Agung dan Ilmu Pengetahuan Hukum atau kitab-kitab fikih. Baik, terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.